Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semuanya. Kita akan lanjutkan pertemuan kita melalui metode rekaman perkuliahan ya, yang sudah dipersiapkan hari kemarin. Kita akan lanjutkan meeting kita yang ketujuh atau pertemuan kita yang ketujuh tentang komunikasi nonverbal. Nah, video ini sengaja dipersiapkan untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan hari ini di komunikasi interpersonal untuk pertemuan ketujuh. Dan video ini wajib untuk ditonton, disimak, dan juga diikuti bersama-sama seluruh kelas mata kuliah komunikasi interpersonal dan menyimak secara aktif dari panduan video yang sudah saya buat ini ya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang komunikasi nonverbal. Ya. Nah, seperti kita tahu bahwa komunikasi itu terdiri dari beberapa jenis, ya, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Seperti yang kita tahu bersama bahwa komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang seperti lisan, komunikasi yang terucap, komunikasi yang tertulis melalui sebuah tulisan, ya, disebut dengan komunikasi tulisan atau komunikasi verbal atau biasa disebut dengan komunikasi oral, ya. Nah, itu adalah komunikasi verbal. Sementara komunikasi nonverbal adalah kebalikannya, yang tidak menggunakan tulisan dan yang tidak menggunakan oral, tidak menggunakan suara. Jadi komunikasi nonverbal adalah proses perpesanan, proses penyampaian pesan yang dilakukan menggunakan cara-cara yang non-linguistik, yang tidak menggunakan suara, tidak menggunakan tulisan, dan tidak menggunakan ucapan, gitu ya. Seperti contohnya apa? Seperti contohnya adalah gerakan-gerakan, seperti contohnya adalah kode-kode bahasa tubuh dan lain-lain. Nah, kita akan banyak mengupas tentang komunikasi nonverbal pada slide berikutnya, ya. Oke. Nah, di dalam komunikasi nonverbal juga ada beberapa hal yang terkait dengan komunikasi verbal, ya. Karena keduanya berbeda, atau salah satu bagian dari komunikasi nonverbal juga termasuk ke dalam komunikasi verbal, atau komunikasi verbal yang digabungkan dengan komunikasi nonverbal sehingga menjadi bahasa komunikasi, maka kita perlu tahu perbedaannya. Apa saja sih yang masuk ke dalam verbal communication dan apa saja yang termasuk ke dalam nonverbal communication. Nah, inti dari segala intinya bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa komunikasi verbal selalu melibatkan sebuah kondisi sadar karena diucapkan, kondisi sadar karena dituliskan. Nah, kebalikannya untuk komunikasi nonverbal biasanya tidak disadari. Karena itu gerakan-gerakan yang secara spontan dan instan yang kita lakukan menggunakan tangan, menggunakan gerakan bibir, menggunakan gerakan mata, ya, menggunakan gerakan kode-kode tertentu, itu biasanya atau rata-rata adalah tindakan yang tidak bisa dikatakan sadar tidak sadar, tapi itu adalah reaksi spontan, ya. Nah, itu. Kemudian untuk komunikasi verbal biasanya itu fokus kepada sebuah konten atau perpesanan atau pesan yang disampaikan secara sadar juga. Karena dia tahu apa yang ingin disampaikan, maka dia menggunakan perencanaan komunikasinya untuk menyampaikan pesan itu. Nah, sementara untuk nonverbal tidak hanya fokus ke dalam konten atau pesannya. Biasanya atau umumnya rata-rata komunikasi nonverbal ini memperkuat komunikasi verbal dengan cara hubungan relasi, untuk menguatkan hubungan relasi, menguatkan konektivitas, ya. Misalnya seseorang menggunakan sikap atau gerakan tangan yang begini, gitu ya. Ini artinya adalah bukan hanya baik, kamu bagus, kamu baik, dan lain-lain, tapi juga ada sentuhan secara emosi yang ditularkan oleh komunikator kepada komunikan lawan bicara kita untuk menyatakan bahwa saya ini memiliki dorongan yang support yang kuat kepada Anda, gitu ya. Bukan hanya sebuah pesan lu bagus, kamu keren, atau kamu mantap, gitu ya. Tapi bisa jadi tanda jempol begini
menandakan bahwa saya mendukung kamu. Jadi lebih kepada relasionalnya ya gitu. Nah, jadi komunikasi nonverbal menjadi bagian yang memperkuat komunikasi verbal. Nah, kemudian juga beberapa hal yang terkait dengan komunikasi verbal. Biasanya komunikasi verbal ini sifatnya menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang tajam ya. Sementara komunikasi nonverbal ini tidak menggunakan kalimat dan kata-kata, tapi justru menggunakan banyak menggunakan banyak gerakan yang sangat multi channel. Jadi boleh jadi mungkin banyak tafsiran-tafsiran tertentu ya. Nah, jadi plus minusnya menggunakan komunikasi nonverbal ini boleh jadi dapat diartikan mungkin berbeda untuk setiap orang ya. Misalnya seperti menunjuk gitu kan, menunjuk itu mungkin untuk budaya tertentu bagus ya, biasa lazim digunakan. Tapi untuk beberapa budaya tertentu menunjuk itu menandakan tidak sopan atau harus menggunakan menggunakan jari jempol, menggunakan tangan. Artinya apa? Tidak selalu komunikasi nonverbal itu diartikan sama untuk semua orang. Bisa jadi komunikasi nonverbal menggunakan gaya-gaya tangan ini bisa diartikan multitafsir. Ya. Nah, perbedaannya juga bukan hanya sekedar menggunakan bahasa tubuh ya, atau yang bisa kenal dengan bahasa tubuh itu di nonverbal, tapi bisa juga komunikasi nonverbal ini berhubungan dengan konsistensi orang dalam melakukan komunikasi yang memperkuat apa yang dia sampaikan. Ya. Contohnya seorang public speaker ingin menyampaikan pesan, tidak hanya cukup menggunakan kalimat yang ada diucapkan, tapi juga meneguhkan dengan dengan sikap-sikap menggunakan pola-pola tangan yang memperkuat itu. Gitu. Seringkali kan kita nggak sadar ya, ketika mungkin Anda menyampaikan sesuatu, tapi Anda ingin menyampaikan lebih tegas lagi, maka menggunakan tangan gitu untuk menunjuk sesuatu atau mengarahkan Anda atau hanya membuat Anda lebih percaya diri, membuat Anda tampil lebih berwibawa dengan menggunakan tangan. Nah, itulah fungsi karakteristik yang digunakan oleh bahasa nonverbal yang bisa memperkuat komunikasi secara verbal ya. Tentu masih banyak cara-cara lain kita bisa belajar dari pengalaman kita apa yang membedakan antara apa sih komunikasi verbal dan apa sih komunikasi nonverbal. Ciri-cirinya bisa kelihatan dari situ ya. Nah, di sini tadi disampaikan bahwa komunikasi nonverbal itu sifatnya relasi seperti saya melakukan ini ya, menggunakan ini. Sifat relasional ini juga penting karena komunikasi relasional ini menentukan hubungan kita lebih baik atau tidak dengan menggunakan komunikasi nonverbal ya. Kalau kita bisa menyampaikan perasaan kita secara lisan, mungkin orang tidak bisa menyentuh ya, tidak bisa menyentuh apa yang dia baca. Tapi jika kita berhadapan langsung dengan orang dan menyampaikan komunikasi secara perasaan kita diikuti oleh unsur mimik wajah yang mendukung bahwa kita ingin menyampaikan rasa bahagia dengan ucapan yang saya bahagia. Tapi berbeda dengan, aduh saya ini lagi bahagia sekali. Itu akan memberikan kredibilitas kepada lawan bicara kita yang lebih mantap dan lebih yakin gitu. Jadi tidak hanya sekedar diucapkan, tapi juga ditunjukkan melalui mimik muka, melalui bahasa tubuh kita, bahwa kita sedang mengalami perasaan itu. Nah, itulah yang kita sebut dengan sifatnya relasional. Karena engagement atau keterikatan kita dengan orang lain itu biasanya didapatkan dari apa yang kita sampaikan yang diikuti oleh bahasa tubuh kita. Jadi jangan main-main dengan bahasa tubuh, sifatnya uncontrolled itu. Uncontrolled dan kita tidak bisa mengontrol bahasa tubuh kita karena sifatnya alamiah. Maka jika kita bisa lebih tajam lagi memahami orang dan mengobservasi orang, maka kita akan lebih mampu menggunakan intuisi berpikir kita untuk memastikan bahwa kondisi orang itu seperti apa. Bukan hanya yang diucapkan, tapi hanya dari gerakan-gerakan yang ditunjukkan saat kita berbicara kepada lawan bicara kita. Seperti itu. Ya. Nah, itu yang pertama, komunikasi nonverbal terutama bersifat relasional. Kemudian komunikasi nonverbal juga sifatnya ambigu. Maksudnya apa? Tindakan dapat diartikan berbagai cara. Jadi itu tadi, ambigu itu multitafsir, dapat ditafsirkan berbeda-beda setiap orang.
Seperti ketika menunjuk. Menunjuk itu kalau orang lihat itu menunjuk dengan tatapan tajam gitu ya, maka orang akan menafsirkan bahwa kita sedang marah. Tapi bisa saja menunjuk dengan tatapan yang tajam itu menunjuk bukan kita marah, tapi kita sedang memberikan penegasan. Tapi orang melihat juga ketika saya menunjuk dengan mata yang tajam, mungkin saya sedang fokus. Tapi bisa diartikan hal-hal yang lain, ya. Jadi hal-hal yang sifatnya nonverbal rasanya tidak bisa dipastikan semua orang paham. Oleh karena itu, untuk menginterpretasikan nonverbal maka tidak mudah. Harus dipastikan direspon oleh orang lain yang sama perasaannya. Ketika semua orang menyatakan hal yang sama, maka dapat diartikan bahwa orang tersebut ditafsirkan hal yang sama oleh semua orang, maka itulah yang disebut dengan common sense. Jadi semua orang memastikan orang tersebut memiliki perasaan yang sama dengan yang dirasakan oleh orang lain. Jadi bukan tidak valid ya. Jadi bukan valid dan tidak valid gitu. Karena kita harus memastikan semua orang memahami apa yang dia lihat dari seseorang. Ketika orang lain itu menyimpulkan dia sedang marah, saya pun menyimpulkan saya sedang marah, dan banyak orang menyimpulkan bahwa dia sedang marah, berarti itu yang disebut dengan common sense, yang semua orang menggunakan bahasa umumnya sedang marah. Jadi perlu ada yang namanya konfirmasi pada orang lain, ya, bahwa apa yang ditampilkan seseorang itu betul-betul dihayati oleh lawan komunikasinya sama dengan kita. Kemudian komunikasi nonverbal melalui pesan yang dimediasi seperti emotikon. Nah, karena memang sekarang sedang menggunakan media sosial, maka komunikasi nonverbal melalui tulisan. Kan tadi komunikasi verbal itu bisa menggunakan oral, bisa menggunakan tulisan. Nah, ketika kita menggunakan tulisan di dalam komunikasi verbal, maka emotikon itu adalah nonverbalnya, gitu. Bahasa nonverbalnya. Banyak ya kita menggunakan emotikon. Setiap hari kita menggunakan emotikon. Bisa menggunakan emotikon apa namanya? Nomor ini ada contohnya ya, nomor 1 sampai nomor 15. Ini kan yang umum ya. Nomor 1 seperti orang tertawa, mentertawakan, ingin tertawa, atau sedang tertawa, atau yang nomor 2 sedang merasa romantis, ingin menyatakan cinta, atau ingin memberikan rasa sayang gitu ya. Ini banyak sekali kan tafsiran-tafsirannya. Nah, coba kita lihat nomor 8. Nomor 8 itu kan ada air yang seperti orang menangis, seperti menangis emotikon. Itu kan bisa saja sedih, tapi bisa saja mungkin sedih itu bukan sedih karena tertekan, tapi bisa jadi mungkin sedih bahagia. Mungkin sedihnya adalah sedih bangga, sedihnya sedih. Nah, itu yang disebut dengan ambigu itu di situ. Oleh karena itu, ketika kita sedang menggunakan emotikon, maka kita sedang menyatakan ambiguitas dalam komunikasi. Tapi beberapa hal yang mengikat kepada kalimat-kalimat yang sudah pasti itu sudah bisa memperkuat dari emotikon itu. Contohnya saya lagi sedih nih, saya nggak punya kawan, atau saya lagi sakit dan tidak ada yang menemani, kemudian digunakan emotikon nomor 8 ya, atau nomor 14. Orang itu bukan hanya membaca kalimat saya sedang sedih, tapi juga berempati dengan emotikon itu. Nah, itu memperkuat apa yang ditulis di media sosial. Nah, pertanyaannya, apakah setiap individu memiliki persepsi yang sama dalam menginterpretasikan pesan nonverbal dalam instant messaging? Ya, jawabannya tidak. Tidak semua individu memiliki persepsi yang sama. Bahkan banyak konflik terjadi karena salah emotikon. Nah, hati-hati telunjuk kita. Ketika kita sedang menyatakan rasa duka, jangan menggunakan emotikon tertawa, hati-hati, kecuali kita typo banget gitu ya, atau rusak ininya apa, sensitivity Android-nya gitu. Nah, itu hati-hati sekali, karena itu kan memecah relasi ya. Sekali lagi ya, tadi kan relasional, akan memecah relasi. Begitu ya. Nah, kemudian karakteristik lain selain ambiguitas yang diterapkan melalui emotikon, juga komunikasi nonverbal itu dipengaruhi oleh budaya dan gender. Tadi saya sampaikan bahwa ketika menyampaikan komunikasi nonverbal maka dipengaruhi oleh kebiasaan setempat.
Jadi hati-hati ketika Anda berada dalam sebuah situasi masyarakat tertentu baru, maka menggunakan bahasa nonverbal itu harus hati-hati. Karena boleh jadi beberapa perilaku ini bisa dikatakan lazim, tapi untuk komunitas lain tidak dikatakan lazim, gitu ya. Jadi ekspresi verbal kita yang menggunakan mimik wajah juga harus kita harus cerdas-cerdas menggunakan itu, ya. Nah, kemudian beberapa perilaku nonverbal disebut emblem. Jadi emblem itu adalah yang menggantikan ekspresi verbal. Contohnya seperti gini, ini emblem, termasuk emblem karena ini budaya yang baru atau yang begini deh. Ini tuh emblem menyatakan kode menggunakan bahasa tubuh yang menggantikan ekspresi verbal. Artinya kalau mata kita ditutup, wajah kita ditutup dengan tangan seperti ini, orang bisa tahu bahwa dia sedang memberikan rasa kasih atau rasa cintanya kepada seseorang, gitu ya. Jadi tidak harus melihat dari mimik muka, tapi dari gerakan tangan juga bisa. Atau tidak menggunakan gerakan tangan, dari mimik wajah, mimik muka juga kita bisa menyatakan kode-kode ekspresi tertentu pada orang lain. Ya, nah seperti itu. Nah, apakah seseorang dari budaya tertentu dapat mengartikan hal yang berbeda? Bisa terjadi. Nah, kita ini budayanya luas dari Sabang sampai Merauke, ada banyak ribuan budaya yang mengikat unsur di Nusantara ini. Jadi jangankan keluar negeri, di dalam negeri saja, antar pulau saja, bahasa berbeda. Maka kebiasaan berbeda. Kalau kebiasaan berbeda, bahasa berbeda, sudah sangat dipastikan, maka kebiasaan sikap, ekspresi wajah pun akan berbeda. Jadi yang membuat kita bisa diterima di orang lain atau di komunitas lain adalah saat kita pandai atau pintar menggunakan bahasa tubuh kita yang menyesuaikan dengan situasi yang ada di masyarakat gitu ya. Nah, kalau tadi karakteristik, kita beralih kepada fungsi komunikasi nonverbal. Jadi ketika tadi dikatakan karakteristiknya adalah fungsi relasional, fungsi yang sifatnya multitafsir atau ambiguitas, ya. Kemudian yang sifatnya lebih kepada dipengaruhi oleh budaya dan lain-lain gitu. Intinya fungsi komunikasi verbal itu adalah memperkuat komunikasi verbal. Nonverbal memperkuat komunikasi verbal. Nah, apa yang menjadi penguatnya? Kalau nonverbal itu menguatkan dari sisi pesannya, sementara nonverbal itu menguatkan dari sisi relasinya atau membangun hubungan. Nah, oleh karena itu fungsi komunikasi nonverbal yang pertama adalah menciptakan atau membina hubungan. Ya, isyarat nonverbal sebagai tahap awal interaksi. Jadi ketika seseorang bertanya, misalkan Anda bertemu dengan orang baru nih, orang baru itu ramah sekali ya. Contohnya Anda sedang mengantri ini ya, Anda sedang mengantri, Anda duduk menunggu antrian, lalu di sebelah Anda itu ada yang tidak Anda kenal ya, terus Anda berbicara gitu ya. Tapi sangat ramah sekali, menawarkan bantuan, kemudian mengajak berbicara dengan senyuman ya, ramah sekali. Itu kan tahap awal dalam interaksi. Selanjutnya Anda akan lanjutkan hubungan itu gitu. Akan terus dibina karena Anda merasa selesa, bahasa Malaysia itu selesa, merasa nyaman bersama dengan orang yang baru itu. Nah, kemudian isyarat nonverbal melalui mimik wajah itu akan membangun hubungan dan akan menciptakan kepuasan relasi. Gitu. Anda pernah mungkin dikenalkan oleh seseorang, mungkin Anda dikenalkan, kemudian Anda merasa, baik banget ya orang itu. Nah, itu kan indikator baik itu kan bukan hanya dari pesan yang disampaikan atau cara bicaranya, tapi juga mungkin dari mimik wajah yang mendukung, kemudian gerakan tangan, gerakan badan yang mendukung, yang membuat Anda menjadi nyaman untuk terus berbicara dengan orang yang baru Anda kenal itu. Itu menciptakan hubungan. Kemudian, selain menciptakan hubungan, fungsi komunikasi sebagai regulator. Nah, bahasa konsepnya regulator. Tapi regulator itu adalah isyarat yang membantu mengontrol interaksi verbal. Boleh jadi mungkin regulator itu mengendalikan cara bicara yang terlalu berlebihan dengan kalimat-kalimat yang diucapkan dengan menggunakan tangan. Misalkan sudah terlalu banyak yang Anda ucapkan ketika berbicara, maka Anda hanya cukup mengatakan oke. Sip, atau menghentikan pembicaraan dengan bahasa-bahasa tubuh. Jadi ada sinyal ketika Anda berhadapan dengan orang lain, siap diajak bicara dengan bahasa tubuhnya. Ada juga
sinyal-sinyal tertentu ketika Anda berhadapan dengan orang lain yang tidak mau diajak bicara, maka akan mengeluarkan sinyal-sinyal bahasa tubuh yang membuat Anda stop, tidak mau berbicara kepada orang itu. Nah, itu adalah fungsi regulator. Kita tidak sadar mengontrol itu, kawan-kawan. Yang kita sadari adalah saya tidak mau berbicara dengan orang itu. Atau mungkin saya dalam keadaan sibuk dan saya tidak mau diganggu, ya. Nah, ketika orang lain datang, ketika teman Anda datang, maka teman Anda sudah punya intuisi bahwa saya menghadapi orang lain yang tidak mau diajak bicara. Nah, regulator itu membentuk regulator itu adalah bagian yang membentuk cara bicara kita secara mimik wajah, anggota badan kita yang memberikan pesan secara tidak terlihat, tanda kutip, dan secara intangible, tidak bisa terukur dan tidak bisa terbentuk, ya, yang membuat perasaan lawan bicara kita akan menghindari kita secepat mungkin. Nah, itu canggihnya komunikasi nonverbal. Bahasa verbalnya mungkin menyampaikan, sorry, saya tidak mau diganggu. Mungkin seperti itu. Tapi saya tidak menggunakan lisan. Saya hanya menggunakan bahasa tubuh. Nah, itulah yang disebut dengan komunikasi nonverbal yang fungsinya sebagai regulator. Ya, canggihnya di situ. Tidak bisa dijelaskan kenapa, ya. Tapi ya itulah bahasa nonverbal. Nonverbal itu adalah bahasa yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa terasa. Maka sistem komunikasinya adalah lebih ke emosional. Jadi lengket sekali dengan hubungan, ya, lengket sekali dengan percakapan, hubungan, relasi dan lain-lain. Kemudian fungsi komunikasi berikutnya adalah untuk mempengaruhi orang lain, ya. Nah, seperti menggunakan pakaian yang memiliki status tertentu, cara berjalan, berbeda. Biasanya komunikasi nonverbal bukan hanya gerakan saja, bukan hanya mimik wajah, bukan hanya cara bicara, gestur, dan postur, tapi juga nonverbal itu adalah apa yang Anda gunakan sehari-hari, atau Anda ke kampus menggunakan baju tertentu, busana tertentu, celana tertentu, membawa aksesoris tertentu, itu adalah komunikasi nonverbal juga. Ketika seseorang ingin dihargai oleh orang lain, maka mungkin ini hanya mungkin. Ketika seseorang ingin dihargai orang lain dalam berbicara di depan, maka seseorang itu menggunakan jas, dasi, dan mungkin menggunakan aksesoris lain yang membuat dia menjadi lebih berdaya di atas panggungnya. Jadi cara kita berbusana juga itu adalah bagian nonverbal kita. Jadi jika ingin dihargai oleh orang lain dan kita ingin menjadi fokus perhatian saat kita berbicara di depan orang, ya apalagi kita orang komunikasi, maka pastikan busana yang disampaikan, yang digunakan adalah busana yang bisa mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu fungsi komunikasi bicara, ya. Tuh. Kemudian selain itu juga mengelola identitas. Ini sama untuk membuat orang lain melihat kita sebagaimana apa yang kita ingin dilihat, ya, maka mereka akan melihat sikap kita. Maka kita akan menggunakan identitas kita, busana kita untuk berpenampilan hal-hal yang lain. Bukan hanya menampilkan kekuatan atau kemampuan mempengaruhi, tapi juga orang lain ingin melihat identitas kita seperti apa, itu dari busana. Itu masih komunikasi nonverbal, ya. Nah, kemudian juga jenis komunikasi. Nah, tadi udah, ya. Kita masuk ke jenis komunikasi. Jenis komunikasi itu dalam nonverbal itu bisa gerakan tubuh. Tadi saya sudah sampaikan. Gerakan tubuh itu ada jenis komunikasi yang terkait dengan apa yang ada dalam wajah kita dan juga anggota badan kita ke atas, ya. Itu adalah body movement. Pergerakan tubuh kita seperti wajah sumringah ketika kita diberikan pesan bahagia gitu, atau ingin menyampaikan kabar bahagia, maka kita tersenyum, kita tertawa, kita sedih kalau kita sedang menyampaikan rasa duka atau iba tertentu, atau kita merasa terancam, kita kecewa, atau kita merasa bingung gitu, memberikan rasa-rasa tertentu, itu kan bagian dari body movement. Postur tubuh kita biasanya mimik wajah juga diikuti oleh postur tubuh kita. Ketika kita sedang senang, happy, kita sedang bahagia, maka kita terbuka, ya. Jadi postur tubuh kita biasanya terbuka pada orang lain. Tapi ketika kita sedang sedih dan biasanya tertutup, ya, menutup itu jadi akhirnya jadi kecil gitu. Tapi kalau kita sedang senang, bahagia, positif, maka kita sedang membuka diri. Kita terbuka pada orang lain. Gerakan itu manipulator. Saat orang gelisah, biasanya orang memegang kepala. Ketika bingung, dia stres, dia begini. Ketika dia lagi sakit hati biasanya gitu, ya, atau dia sedang sakit kepala, kelihatan kita memegang kepala dan lain-lain. Yaitu gerakan. Gerakan itu bisa refleks. Nah, gerakan itu untuk menopang juga memanipulasi. Biasanya orang tidak mau
orang tidak mau ternilai oleh orang lain, maka dia harus menggunakan bahasa tangan atau gerakan-gerakan tangan untuk mengelabui agar tidak mudah dinilai orang lain. Itulah gerakan. Ya. Gitu. Nah, kemudian ada juga ya jenis komunikasi selain body movement adalah sentuhan. Jadi ketika kita menyentuh orang lain, saya bertemu dan Anda, kemudian saya menyentuh atau memeluk menepuk pundak Anda gitu ya. Itu juga haptics. Haptics itu tindakan menyentuh itu memperkuat relasi. Jadi tanpa kita berpikir tentang prokes dan lain-lain ya, dan lain ini keluar dari situ. Yang terkait dengan sentuhan itu adalah meningkatkan rasa hubungan relasi kita dengan orang lain. Jadi salaman itu sentuhan, kan begitu. Kemudian cas, gitu kan, cas juga sentuhan. Kemudian juga begini, kalau sentuhan lagi protokol prokes, gitu ya, itu juga sentuhan. Sama, itu juga penting untuk membangun hubungan lebih baik kepada orang lain. Ya. Kemudian voice, nah ini kan pasti, penekanan suara penting. Jika nada suara kita naikkan, berarti ada penekanan dalam hal tertentu. Itu berarti kan kita sedang menekankan makna pesan yang ingin kita fokuskan. Kalau kita berbicara tentang sesuatu dan kita lebih gas ya, lebih digas, ke bahasa sekarang kan jangan digas ya, gas ditekankan voice-nya di satu kalimat satu kata, itu berarti fokusnya ada di situ. Bisa pengulangan, bisa nada yang lebih cepat, bisa nada yang lebih tinggi ya, volume lebih tinggi ya. Beda-beda. Jadi itu bisa menjadi penekanan hal-hal tertentu ya. Di sisi lain di sini juga ada disinfluensi seperti gagap. Gagap itu kita nggak usah bahas, tapi gagap itu bisa jadi adalah karena masalah tidak terbiasa melakukan komunikasi verbal ya dari kecilnya, atau memang ada unsur genetik yang mempengaruhi sakit, sehingga itu harus terus menjadi treatment selama seumur hidup biasanya, karena gagap itu biasanya akan ya anfal lagi dalam kondisi tertentu, akan kembali lagi seperti itu. Oke, itu tentang voice ya. Kemudian yang berikutnya adalah jenis komunikasi verbal yang kita gunakan berdasarkan distance. Ada jarak-jarak tertentu saat berhadapan dengan orang lain. Disebut dengan proxemics. Proxemic adalah komunikasi yang dipengaruhi oleh persepsi, ruang dan jarak. Jadi ada yang disebut dengan komunikasi tatap muka dengan komunikasi nonverbal yang berjarak kurang lebih setengah meter atau 50 cm, yang disebut dengan komunikasi nonverbal secara intimate. Ya, ada intimate distance. Jadi ketika Anda berbicara dengan lawan bicara Anda, jarak kepala Anda dengan kepala lawan bicara kita 50 cm, nggak usah dihitung pakai penggaris ya, tapi kurang lebih lah setengah meter, berarti itu adalah komunikasi intim. Komunikasi intim bukan komunikasi dengan pasangan, tapi dengan sahabat, orang tua juga intim. Biasanya orang berani menggunakan itu. Ya. Nah, kemudian ada personal distance. Personal distance itu kurang lebih sekitar 1 meteran lah, 50 sampai 1 meteran. Itu adalah jarak wajar Anda berbicara dengan lawan bicara Anda secara personal. Tapi Anda kenal dengan orang itu. Kemudian ada jarak sosial atau social distance. Kalau orang yang nggak kenal dengan Anda, maka wajarnya Anda harus berhadapan dengan orang itu kurang lebih 1 meter sampai 3 meter. Jadi itu wajar. Wajar berbicara dengan orang-orang yang secara sosial, yang Anda tidak kenal. Nah, yang terakhir adalah public. Kalau public berarti kan Anda berhadapan dengan banyak orang. Lebih bagus Anda berbicara, maka orang yang berbicara dengan Anda Anda berbicara di depan orang kelompok orang itu memiliki jarak kurang lebih 3 meteran. Itu udah jarak wajar pas untuk menjadi seorang pembicara. Jadi jangan terlalu lebih dari 10 meter, 5 meter. Kurang lebih 3-4 meteran itu udah cukup. Anda cukup menggunakan itu sebagai cara Anda berbicara dengan orang lain. Ya, ini dari sisi jarak. Nah, ini lihat di gambar. Dalam gambar ini kan kelihatan ya, intimate itu personal, sosial, publik. Semakin publik ini semakin besar jaraknya, 3 meter sampai berapa? Lebih ya, 3 meter lebih gitu. 3 meter 7 lebih itu jarak wajar Anda berbicara secara nonverbal. Ya. Kalau dengan orang tua, dengan pasangan atau mungkin Anda intimate mungkin setengah meter ya. Personal Anda harus jaga 1 meter. Jarak sosial dengan teman-teman itu bisa jadi 1,5 meter sampai 3 meter. Ketika publik maka 3,5 meter. Ya, ini biasa digunakan sebagai landasan literatur dalam konsep komunikasi nonverbal ya. Oke.
Nah, selain juga jarak sosial, juga ada wilayah, juga ada waktu, ada daya tarik fisik. Ini mempengaruhi interaksi Anda dengan orang lain. Jadi komunikasi nonverbal akan Anda keluarkan ketika hal-hal tertentu Anda pertimbangkan, seperti jarak sosial tadi, ya. Komunikasi nonverbal juga Anda pertimbangkan ketika ada wilayah teritori yang menurut Anda cukup untuk dilakukan. Kalau tidak cukup, ya tidak bisa Anda lakukan, ya jangan dipaksakan. Seperti ruang pribadi yang tidak bergerak, seperti memilih tempat duduk di sudut meja kosong, gitu kan. Anda susah untuk melakukan komunikasi nonverbal. Yang Anda lakukan adalah bisa menggunakan komunikasi verbal. Waktu dapat mengekspresikan pesan yang disengaja dan tidak disengaja. Di sini ada kalimat namanya kronemik. Itu adalah bagaimana seseorang menggunakan waktu. Jadi ada timing tertentu intinya menggunakan gestur itu. Tidak seluruhnya menggunakan gestur. Kebayang nggak Anda menggunakan gestur dalam setiap Anda berbicara, ya kan capek banget orang yang lihat ya. Maka ada waktu-waktu timing tertentu Anda menggunakan itu. Kemudian daya tarik fisik. Kalau ada orang yang Anda suka, maksudnya Anda nyaman berbicara dengan orang itu, maka Anda akan lebih banyak menggunakan physical atraktif. Non-verbalnya akan semakin banyak. Ya, mungkin pada akhirnya Anda memeluk, pada akhirnya Anda merangkul, pada akhirnya Anda berjabat tangan, dan lain-lain. Itu daya tarik fisik. Ketika daya tarik fisik Anda kepada orang itu tidak kuat atau lemah, maka semakin kecil Anda menggunakan non-verbal. Yang ada adalah, saya harus pergi, jadi kita stop aja dulu berbicara sampai di sini. Kurang lebih gitu ya. Tuh. Oke, nah kemudian ya tadi sudah disampaikan tentang busana, pakaian, clothing, lingkungan fisik, environment juga mempengaruhi. Nah, ini juga kadang-kadang mempengaruhi ya waktu, ya timing kapan Anda berbicara dengan orang lain. Bisa pagi, siang, sore, malam itu mempengaruhi. Semakin pagi maka semakin segar badan, mungkin Anda akan lebih atraktif. Tapi ketika malam hari Anda sudah mulai lemas, sudah mulai ngantuk, dan biasanya Anda tidak bergairah menggunakan non-verbal. Anda cukup verbal, yang verbal pun juga dengan intonasi yang sudah semakin melemah karena Anda sudah kecapean. Nah, jadi timing juga mempengaruhi. Ya, selain juga pakaian casual, pakaian formal itu kan akan mempengaruhi cara bicara kita. Anda bayangkan berbicara dengan orang lain yang pakaiannya formal, maka Anda akan mengajaknya formal juga. Tapi ketika lawan bicara Anda casual, menggunakan kaos dan lain-lain, berarti Anda sedang berhadapan orang yang santai. Maka sesantai itulah Anda bisa menggunakan hubungan relasinya. Ya, itu. Oke, nah itu saja pertemuan kita hari ini ya. Dan oke, hari ini kita akan tutup pertemuan kita sampai ujian tengah semester di minggu depan. Ini sudah pertemuan ke-7, maka semua kuis sudah saya terima, kemudian tugas-tugas juga sudah masuk ke dalam LMS saya, dan saya akan tinggal memastikan bahwa Anda mengikuti seluruhnya, kemudian daftar kehadiran juga melekat dengan kuis yang umumnya saya hadirkan semuanya. Kemudian untuk beberapa yang pertemuannya belum diabsenkan, nah saya akan melakukan cross check lagi ya. Untuk dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, intinya Anda akan tetap menggunakan ujian tengah semester, dan ujian tengah semester yang akan dilakukan di minggu depan kurang lebih menggunakan LMS ya, tapi saya backup menggunakan Google Form juga ya. Kemudian bentuk soalnya adalah true false, multiple choice, dan short essay. Jadi kita mix, totalnya adalah 60 soal. Ya, 60 soal, ada 2 CLO, course learning outcome-nya. Yang pertama adalah 30 soal pertama untuk CLO yang pertama, tujuan mata kuliah kita yang pertama, dan yang kedua adalah 30 soal untuk tujuan mata kuliah kita yang kedua. Nah, materi dari meeting 1 sampai meeting 7, bobotnya adalah 30% ketuntasan mata kuliah ini untuk ujian tengah semester. Bobotnya 30%. Nah, sementara bobot 20% yang lain menggunakan kuis dan juga tugas. Ya, Anda diperkenankan membuka catatan dan literatur, namun tidak diperkenankan bekerja sama. Silakan Anda boleh membuka catatan untuk mengerjakan mengerjakan ujian itu dengan waktu yang sangat terbatas tentunya ya. Tapi saya sarankan jangan membuka, tapi Anda harus menghafalkan dulu, memahami dulu semuanya, menyimak dulu semuanya, dan jika ada waktu Anda boleh membuka. Itu ya, jujur bekerja sendiri.
Hati-hati jangan bekerja sama, karena sekali Anda kelihatan bekerja sama, maka Anda akan otomatis dinolkan. Dan beberapa orang di mahasiswa di grup kelas sudah menjadi informan yang saya minta bantuannya jika nanti akan ada grup kelas yang kelihatan untuk menyontek atau menanyakan jawaban dan lain-lain. Informan saya ada di setiap kelas, ya. Saya tidak usah sebutkan siapa, tapi akan ada mata-mata saya di setiap kelas, ya. Ada mahasiswanya yang saya ajak untuk menjadi observer, ya. Ya, itu hanya bagian agar saya bisa memonitor. Jadi jangan katakan saya tidak trust dan lain-lain. Tidak, bukan itu. Saya hanya ingin memberikan rambu-rambu. Karena satu, kita belum pernah bertemu secara tatap muka. Yang kedua, selama perkuliahan yang membuka kamera hanya beberapa orang. Jadi rasa kredibilitas saya masih tidak terlalu tinggi terhadap semua mahasiswa, gitu ya. Jadi cara saya adalah dengan cara itu saja. Tapi saya sangat-sangat trust kepada Anda yang mau belajar tentang komunikasi interpersonal dan mau meningkatkan kualitas diri untuk paham tentang wawasan tentang komunikasi interpersonal. Seperti itu. Oke, selamat mengikuti ujian. Di minggu depan mungkin yang menunaikan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tetap harus terjaga staminanya, ya, meskipun Anda juga akan ujian nanti. Intinya adalah semua akan baik-baik saja, dan jika Anda belajar maka Anda akan mendapatkan hasil yang optimal. Itu saja dari saya, ya. Terima kasih sudah menggunakan channel video ini, dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.